warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Media Refrigerasi. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai diagram skematik kendali motor listrik 3 fasa. Materi untuk kali ini yaitu pertama definisi diagram skematik, kedua tujuan diagram skematik, tiga fungsi diagram skematik, dan keempat memahami contoh diagram skematik sederhana. Desain diagram skematik. Diagram skematik adalah diagram listrik yang dibangun melalui simbol-simbol. Untuk memberi identitas pada simbol yang berkaitan dengan diagram tersebut, maka digunakan kode-kode berupa huruf dan angka. Pemberian atribut dengan kode angka dan huruf juga berguna untuk membedakan antara komponen satu dengan lainnya atau untuk membedakan antara kontak satu dengan kontak lainnya. Jadi diagram skematik itu diagram listrik yang dibangun melalui simbol-simbol. Ini salah satu contohnya. Jadi ini adalah diagram listrik. Jadi kita gunakan simbol-simbol di sini. Jadi untuk memberi identitasnya kita gunakan ini ada huruf, ada angka. Ini gunanya adalah untuk membedakan antara komponen satu dengan komponen lainnya dan kontak satu dengan kontak lainnya. Tujuan diagram skematik. Tujuan diagram skematik adalah untuk membuat sirkuit atau rangkaian menjadi sederhana dan tidak rumit, sehingga mudah dibaca atau dipahami dengan menggunakan simbol-simbol sebagai representasi komponen listrik dan elektronik yang dapat dianggap sebagai bentuk singkat atau bentuk sederhana dari komponen. Diagram skematik di dunia industri. Dalam sistem kendali di industri, simbol dan garis menunjukkan bagaimana elemen kendali yang ada di dalam sistem kendali tersebut saling dihubungkan antara satu komponen dengan komponen lainnya untuk membangun sebuah fungsi kendali tertentu. Pemahaman akan makna dan maksud simbol merupakan faktor penting dalam memahami sistem kendali di industri. Suatu diagram rangkaian listrik merupakan representasi dari peralatan listrik dan piranti listrik yang digambarkan dengan simbol-simbol listrik sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh IEC atau DIN, yaitu suatu badan standarisasi tingkat dunia. Tabel 1 ini adalah contoh simbol-simbol pada diagram skematik sesuai standar IEC dan DIN. Fungsi diagram skematik. Diagram skematik merupakan dokumen yang sangat penting yang diperlukan oleh seorang teknisi atau mekanik pada saat sedang melaksanakan instalasi sistem refrigerasi dan tata udara, atau pada saat melakukan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan sistem refrigerasi dan tata udara. Sekarang kita coba lihat contoh sederhana sebuah diagram skematik kendali motor listrik 3 fasa. Pada rangkaian kendali ini terdiri dari dua rangkaian, yaitu pertama rangkaian kendali, yang kedua adalah rangkaian daya. Oke, kita coba memahami rangkaian skematik masing-masing rangkaian kendali ini. Pertama, diagram skematik rangkaian kendali. Di sini kita bisa membaca dari kode komponennya apa saja dan apa saja fungsinya. Kita lihat di sini kodenya L1 L3. Ini adalah komponennya jaringan 3 fasa 270 volt garis miring 380 volt 50 Hz. Ini adalah sumber 3 fasa. Ini bisa dari listrik PLN atau listrik AC. Ini adalah sumber tegangan listrik. N di sini adalah kabel netral. Fungsinya adalah sebagai pengantar netral. PE di sini adalah kabel ground. Ini fungsinya pengantar ground. Di sini ada F1. Di sini F1 ini adalah simbol dari MCB.
Jadi MCB di sini fungsinya adalah pengaman rangkaian kendali. F2 ini ada dua, ini kontak bantu dari thermal overload relay atau TOR. TOR ini fungsinya adalah sebagai pengaman utama motor. Jadi ini ada kontak bantunya yang berupa kontak NC dan di sini ada kontak NO nya. S1 di sini adalah push button tipe NC, push button tipe NC normal close. Ini fungsinya ini sebagai tombol stop. Dan di sini S2 ini adalah push button tipe NO, fungsinya adalah tombol start. K1 ini adalah kotak TOR, ini adalah koilnya. Sedangkan di sini ada K1 juga, berarti di sini adalah kontak bantunya. Fungsi kotak TOR di sini adalah relay pengendali rangkaian motor. L1 dan L2 di sini adalah lampu indikator. Itu adalah lampu tanda. Sekarang kita lanjut diagram skematik rangkaian daya. Pada diagram daya ini terlihat ada beberapa komponen. Ini bisa kita pelajari, ini kodenya F3, F4, F5 di sini ya. Ini adalah MCB 3 fasa. Fungsi MCB 3 fasa adalah pengaman rangkaian daya. Jadi pengaman rangkaian daya ini kita gunakan MCB 3 fasa. K1 adalah kontaktor 1. Nah, ini di sini. Kalau tadi K1-nya, kontaktornya itu adalah koil dan kontak bantu, sedangkan di rangkaian daya ini kontak utamanya. Kontak utama. Jadi rangkaian kontaktor ini fungsinya adalah sebagai pemutus atau penghubung motor ke jaringan listrik. Jadi sebelum masuk ke motor satu rangkaian, maka lewat ke kontak utama dari kontaktor sebagai relay pengendali. F2 di sini adalah thermal overload relay. Thermal overload relay itu fungsinya adalah pengaman motor utama. Tadi juga ada F2, cuman bedanya F2 tadi adalah kontak bantu dari TOR, sedangkan di sini adalah kontak utama dari TOR itu. Jadi fungsinya untuk mengaman motor ini. Dengan M3 pas itu adalah motor 3 fasa, ini beban rangkaian yang dikendalikan. Jadi dari gambar skematik tadi kita bisa membaca dari kode dan simbol sehingga kita tahu apa fungsi dari masing-masing komponen, dan kita juga bisa memahami bagaimana cara kerja rangkaian kendali tersebut. Baiklah teman-teman, mungkin cukup dulu untuk pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.